Halo, selamat malam semua para kalong malam yang belum tidur. Selamat datang kembali di channel ini. Pada episode malam ini, aku akan menceritakan pada kalian semua yang menonton video di channel ini tentang kisah horor teman narasumber yang apesnya kebangetan. Habis pindah dari kosan yang berhantu ini, dia pindah ke daerah lain di Jakarta Barat. Untuk mempermudah menceritakan pengalamannya, sebut saja temanku ini bernama Aldo. Keluar dari sarang macan, masuk ke mulut buaya. Ibarat kata, lepas dari sarang setan, masuk ke sarang curanmor. Udah gitu, diganggu setan pula pas awal ngekos. Mungkin setannya mau kenalan kali ya. Bicara mengenai nasib, kadang susah ditebak. Kalau dibilang kalau lagi sial, ada aja gangguannya. Gak hanya sinyal di dunia nyata, namun nasib juga dikatakan sial jika bersinggungan dan atau bersenggolan dengan urusan dunia tak kasat mata. Mungkin inilah yang dikatakan orang tua dahulu. Kita harus selamatan atau mengucapkan permisi dahulu saat memasuki dan atau akan tinggal di lingkungan baru. Aku kurang gitu hafal dia ngekos di mana. Cuma dia ngekos agak masuk ke kawasan perkampungan warga di daerah tersebut. Dan emang iya, daerah kosan dia emang merupakan kawasan padat penduduk. Dan dengar-dengar sering banget terjadi kasus maling motor. Mas, jangan lupa kalau malam motor dikunci ganda. Di sini kemarin di sebelah rumah baru aja kemalingan motor. Itulah pesan yang dia terima pas setelah terima kunci kos. Buset dah, kenapa baru bilang sekarang, pikir dia seperti itu. Dan emang benar kata si ibu kos, gak nyampe sebulan motor dia nyaris dicuri alias raib. Untungnya masih ketahuan menjaga kosnya. Dia juga cerita selain teror maling motor, dia juga diganggu setan di rumah kos ini. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah kosan lagi. Waktu itu aku sih tawarin balik ke kosan di sini aja, pakai kamarku. Lumayan, mumpung masih kosong. Kapan lagi dapat kamar gede plus dapat bonus cewek 3 biji pula. Walau kasat mata. Toh kamarku kan udah dinetralisir. Karena waktu itu aku dan adikku mulai berpikir untuk pindah kos baru. Selain karena kami berdua menganggap bahwa sudah saatnya kami pindah, jujur saat itu kami sudah mulai jengah keadaan kami yang hampir 2 tahun tinggal di sana diteror oleh setan penghuni bangunan. Hanya saja keterbatasan uang, maka kami cukup berhati-hati mencari tempat kos baru. Singkat cerita, tanpa babi bu, malam itu setelah membersihkan dan merapikan kamar baru di kawasan yang dekat kampus swasta yang ternama di Jakarta Barat, Aldo merasakan hawa yang menusuk dadanya di malam saat dia tidur. Selama 4 hari berturut-turut, dia merasakan kondisi badannya ngedrop. Awalnya, dia merasakan pegal-pegal di sekitaran punggung dan dada. Lama-lama pegal ini menjadi-jadi hingga akhirnya Aldo sempat tidak masuk kerja akibat sakit. Aldo tidak menghubungkan kesehatan dia dengan hal-hal mistis. Dia hanya berpikir emang cuaca di Jakarta lagi gak bersahabat. Kalau pagi mendung, malam malah panas terik. Begitu pula kebalikannya. Aldo juga merasa punggung dia kayak terasa panas seperti memar atau dipukul. Namun Aldo tidak menghiraukannya. Akhirnya saat tidak masuk kantor, Aldo memanggil tukang urut panggilan lewat aplikasi online untuk memijat sekaligus kerokan. Pas Aldo buka baju untuk dipijat tukang pijat ini, ngakunya sih pria udah sepuh. Ngakunya. Kok aku gak percaya aja. Sebut saja tukang pijat ini Pak Darmin. Si bapak ini cuma bertanya, badan ngerasa gak enak kapan dan apa saja yang dirasakan. Si Aldo ini merasa mulai sakit sih 2 hari ini. Namun rasa pegal dan lelah mendera kala seminggu lalu. Tepatnya pas dia mulai menempati kos ini. Kalau dirunut, kejadiannya seperti ini. Malam pertama, udara kamar terasa sesak dan gak nyaman.
tidur bawaannya nggak nyenyak. Katanya emang udara kamarnya nggak enak, nggak ada sirkulasi. Selain itu juga rumahnya sumpek dan kamarnya kecil-kecil. Malam kedua, pas tidur kadang terasa sensasi sesak di dada. Hal ini berlanjut selama Aldo tinggal di kamar itu. Terus tangan dan punggung terasa pegal-pegal. Malam ketiga, sensasi sama seperti malam sebelumnya, namun akumulasi pegal dari 3 hari sebelumnya mulai terasa. Malam keempat, karena 3 hari berturut-turut gak bisa tidur nyenyak, mata terasa panas baik melek maupun menutup mata. Masih ada sensasi pegal dan mulai gampang emosian. Malam kelima hingga malam ketujuh, sensasi yang dirasakan sama seperti sebelumnya, badan sakit-sakitan semua dan emosi gampang banget meledak. Malam ke-8 mulai jatuh sakit dan demam. Menurut penuturan si tukang pijat ini, badan Aldo ini banyak sekali bercak merah dan memar terutama di area punggung. Seperti ada bekas cakaran di pundak Aldo. Aldo juga mengakui pas dia mandi dan memakai sabun emang terasa perih di sekitaran pundak dia. Aldo pun kaget mendengar penuturan si tukang urut ini, karena Aldo merasa dia tidak melakukan aktivitas olahraga ataupun kegiatan yang mengandung kontak fisik. Kok bisa badan dia memar-memar dan merah-merah hingga ada bekas cakaran di punggungnya? Gak tahu mereka ngomong apa berdua. Katanya si Pak Darmin ini sebelum pijat baca doa dulu. Terus setelah selesai sesi pijat, Pak Darmin menyarankan Aldo untuk menyiapkan bawang putih. Tidak boleh dikupas, lalu ditaruh di ujung kamar. Aldo yang mendengar itu pun mulai paham apa yang dialaminya. Dia kemarin gak banyak omong dengan Pak Darmin. Dia cuma mikir apes banget dia. Udah pindah dari kos sebelumnya malah dapat combo terornya, baik teror hantu maupun maling motor. Aldo juga sempat nginap di kosan teman dia. Katanya beda pas di kosan temennya dan di kos saat dia ini. Dia di sana bisa tidur nyenyak, tapi entah kalau tiap kali balik ke rumah kosnya dia, bawaannya tuh nggak enak. Dan selama dia tinggal di kos ini, dia menuruti nasihat Pak Darmin. Dia menyiapkan bawang putih dan meletakkannya di 4 sudut kamar di bawah kolong lemari dan tempat tidur sampai saat ini. Anehnya, selama ada bawang putih itu, katanya dia tidak merasakan pegal-pegal atau memar, tapi hawa kamar harus diakui terasa sumpek dan gak enak. Tapi selama di rumah tersebut, Aldo nggak pernah mengalami tidur ketindihan atau ditampaki penampakan makhluk halus. Tapi dengar-dengar Aldo nggak bisa pindah kos karena perjanjian dengan yang punya kos, minimal 3 bulan ngekos baru bisa pindah. Jika tidak, uang deposit hangus. Kalau feelingku emang berarti si pemilik kos tahu ada something dengan rumah kosnya, pakai perjanjian 3 bulan segala. Nah, awalnya Aldo memutuskan untuk bertahan 3 bulan baru kemudian pindah. Karena dia sayang kalau uang kosnya hangus. Namun nantinya dia mengalami kejadian horor yang membuat dia berpikir ulang dan trauma ingat pengalaman horor di kosan sebelumnya. Kamar Aldo yang ini berada di lantai 2 dan memiliki jendela yang langsung menghadap ke jalan. Menurut penuturan Aldo, di minggu-minggu terakhir bulan pertama dia ngekos, kalau setiap malam, apalagi menjelang jam 10-an malam, di luar jendelanya sering terdengar suara gesekan kusen seperti kaca jendela berderit, seperti bergesekan dengan sesuatu atau dicakar sesuatu. Nah, Aldo berpikir mungkin faktor angin malam saja. Awalnya dia berpikir mungkin pas nutup jendela kurang rapet sehingga kebentur-bentur dengan angin. Namun pas Aldo memeriksa jendela kamar tersebut, jendelanya dalam kondisi tertutup rapat dan tidak ada yang kendor. Aldo masih belum mencurigai apa-apa, hanya angin pikirnya. Nah, malamnya kondisi kesehatan Aldo yang sudah drop dan mulai demam akibat akumulasi kecapekan dan kesulitan tidur di kamar mulai memaksa Aldo untuk tidur lebih awal. Kedua mata yang mengantuk akibat efek obat dan badan yang mulai lemah sudah tidak bisa dikompromi. Akhirnya Aldo terlelap masuk dalam alam mimpi.
Nah, malamnya tiba-tiba Aldo terbangun dari tidurnya akibat adanya suara keras yang muncul tiba-tiba di dalam kamarnya. Terdengar seperti suara benda berat yang jatuh di sampingnya. Seperti itulah bunyinya. Namun yang lebih aneh lagi, ada sesuatu yang menimpa ke muka Aldo. Ini penuturannya ya. Katanya wajah dia seperti ditimbuk oleh bantal. Seperti ada orang yang menampar wajah dia dengan bantal namun kencang. Aldo yang masih setengah sadar belum bisa mencerna kejadian barusan. Dia pun masih belum berusaha membuka matanya ataupun bangun. Tak lama, wajah dia kembali ditimpuk oleh sesuatu benda yang keras. Akhirnya dia membuka matanya dan bingung kok ada buku tergeletak di samping mukanya. Perasaan dia nggak baca apapun sebelum tidur. Nah, ini nih, saat dia masih bingung dan dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba ada sesuatu yang merayap dengan cepat dari dekat jendela kaca menuju kasurnya. Aldo yang masih belum bisa mencerna itu apaan, tiba-tiba dikejutkan dengan sosok yang berwajah gepeng, mirip cecak, namun memiliki rambut gimbal yang panjang hingga lantai. Aldo yang nggak tahu itu sosok apa. Katanya sih nggak kelihatan, cuma samar-samar, sosok hitam semua dari atas sampai bawah. Pokoknya wajah sosok makhluk ini tiba-tiba langsung berhadapan dengan wajah Aldo. Makanya walaupun samar-samar, Aldo masih bisa lihat mukanya yang katanya gepeng, namun matanya bulat kayak bola pingpong. Wah! Aldo yang refleks teriak saking kagetnya. Belum sempat Aldo berhenti berteriak, tiba-tiba lehernya merasakan sesuatu yang kasar mengalungi lehernya dan hush, Aldo pun tiba-tiba terlempar ke arah jendela kaca. Badannya menghantam jendela dan badannya terjatuh dari lantai 2 kamarnya mendarat di jalan raya depan kos dengan dagu menghempas ke aspal terlebih dahulu. Aldo yang bisa berteriak "Ah!" saat mendarat di jalan dengan posisi dagu terlebih dahulu kena aspal di jalan. Tiba-tiba Aldo terbangun dari tidurnya dalam keadaan basah kuyup akibat tubuhnya dipenuhi keringat. Ternyata cuma mimpi buruk pikirnya. Hanya saja ada yang aneh. Dia menemukan sebuah buku tebal tergeletak tepat di samping wajahnya. Dan tak lama setelah itu, dia merasakan kesakitan di sekitar dagu dan lehernya. Seperti habis dibanting katanya. Rasa sakit itu masih berlanjut hingga keesokan siangnya, yang mengakibatkan leher dia itu seperti kaku dan dagunya juga kesakitan setiap kali mengunyah makanan. Dia sudah minum obat pereda nyeri juga tidak mujarab. Dia pun menceritakan pengalamannya ke aku selaku penulis cerita ini. Aku waktu itu iseng bilang sama dia, coba ente minum air doa aja, kali aja bisa sembuh. Bener ternyata sorenya dia minum air doa, nggak tahu dapat dari mana, langsung sembuh rasa sakit di dagu dan lehernya. Dia cuma dikasih tahu kalau semalam dia ketempelan jin. Cuma kalau ditanya itu sosok apa, Aldo nggak tahu karena kejadiannya terjadi begitu cepat. Sekian untuk cerita malam ini. Terima kasih pada kalian yang mau meluangkan waktu mendengarkan dan menonton video di channel ini. Jangan lupa untuk klik like, share, leave comment, dan subscribe untuk mensupport channel ini.